Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas materi matematika kelas 7, masih pada bilangan bulat. Yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah mengenai operasi pembagian bilangan bulat. Simak masalah berikut ini. Bu Feby membuat 20 buah roti. Ia ingin membagikan roti tersebut kepada 5 orang tetangganya dengan jumlah yang sama banyak. Bantulah Bu Feby untuk menghitung berapa banyak roti yang harus diberikan kepada masing-masing tetangganya. Simak ilustrasi berikut. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Anggap gambar tersebut adalah roti yang dibuat oleh Ibu Feby. Ada 20 buah roti. Kemudian dia akan membagikan kepada 5 orang tetangganya. Maka ia siapkan 5 buah piring. Nah, agar pembagiannya sama banyak, kita simpan setiap roti, satu roti pada setiap piring sampai roti yang tersedia habis. Nah, simak ilustrasinya ya. Nah, kita simpan satu persatu. Terus dibagi rata. Nah, sehingga kita dapatkan setiap piring itu berisi 4 buah roti. Maka dapat kita simpulkan bahwa 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C bagi B atau C per B. Dengan B tidak sama dengan 0. Atau jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A. Dengan A tidak sama dengan 0. Simak contoh berikut. 4 kali 8 sama dengan 48. Sekali lagi, 4 kali 8 sama dengan 48. Maka, 48 bagi 4 sama dengan 8. Atau, 48 bagi 8 sama dengan 4. Contoh kedua, 7 kali 3 sama dengan 21. Maka, 21 bagi 7 sama dengan 3. Atau 21 bagi 3 sama dengan 7. Nah, ini sudah kalian pelajari di SD ya. Oke, kita lanjutkan dengan latihan 1. Oh ini salah nulis ya Bapak ya. Tunggu sebentar ya, kita ganti dulu, kita edit dulu. Ya, sudah Bapak perbaiki. Ini ada 8 buah soal, silahkan kalian kerjakan. Kemudian nanti dikirimkan di Google Classroom ya. Oke, selanjutnya. Pembagian bersusun atau di SD kalian lebih mengenal bagi kurung ya. Entah di Kota Bandung masih menggunakan istilah bagi kurung atau bagi susun ya. Namun Bapak waktu masih SD ini disebutnya bagi kurung. Untuk menyelesaikan operasi pembagian dapat pula dilakukan dengan menggunakan pembagian bersusun. Sebagian siswa di SD lebih mengenal dengan istilah bagi kurung. Nah, ini bukan jarang ya, ini merupakan salah satu operasi pada bilangan bulat yang cukup sulit ya untuk dipahami, dan bahkan mungkin sampai kuliah pun, sampai mahasiswa pun mungkin masih ada yang belum menguasai bagi kurung. Ya, Bapak pernah mendapatkan beberapa teman yang seusia dengan Bapak, dan dalam sela obrolan dia mengatakan bahwa sampai saat ini dia tidak menguasai bagi kurung.
Nah, untuk itu silahkan dilatih ya bagi kurung ini sehingga kalian mahir menggunakannya. Walaupun sebenarnya untuk membagi itu kalian masih bisa menggunakan kalkulator. Tapi ya kita jangan tergantung dengan alat juga ya. Bagi kurung juga harus bisa. Oke, mari kita pelajari contoh pembagian dengan bagi susun. Hitunglah hasil dari 152 bagi 4. Nah, kalau kalian hafal perkalian 4 itu akan lebih mudah. Tapi kalau lupa lagi atau belum hafal 100% begitu ya, belum hafal pisan, kalian siapkan tabel perkalian 1 kali 4 sampai 10 kali 4. Baik, 152 akan kita bagi dengan 4. Pertama-tama, 1 dibagi 4 kan untuk bilangan bulat itu tidak bisa ya menghasilkan bilangan bulat kembali. Maka kita ambil 2 bilangan, yaitu 152. Cari bilangan hasil kali 4 yang hasilnya 15 atau mendekati 15 tetapi lebih kecil. Bilangan yang mendekati 15 yang merupakan hasil perkalian 4 itu ada 2, 12, dan 16. Tetapi yang nilainya kurang dari 15 adalah 12. Ya. Maka kita ambil 12, tulis 12 di bawah, begitu ya, di bawah 15. Lempengkeun tah 5 sareng 2 hiji sareng hiji nya. Berapa 12 bagi 4? 12 bagi 4 adalah 3. Kemudian kita kurangi 15 dikurang 12. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Ya, 2 dikurang 0, ini 0 ya, anggap di sini ada 0 ya. Jadi 32. Sekarang cari bilangan perkalian 4 yang hasilnya 32. Ternyata ada tuh. Ya, kita tulis 32. 32 bagi 4 sama dengan 8. Nah, ini 8 ya, di sini 8 data. 8 kita peroleh dari sini. Oke. Kemudian kita kurangi 32 dikurang 32, hasilnya sama dengan 0. Kalau hasilnya sudah sama dengan 0, maka proses pembagian sudah selesai. Artinya 152 dibagi 4 sama dengan 38. Contoh kedua. Hitunglah hasil dari 536 dibagi 8. Untuk mempermudah proses pembagiannya, kalian siapkan tabel perkalian 8. Oke. 536 akan kita bagi dengan 8. Pertama-tama, selidiki apakah 5 dapat dibagi habis 8. Nah, tentu tidak bisa. Kenapa? Karena 5 lebih kecil dari 8, sehingga 5 tidak habis dibagi 8. Kalian ambil 53. Di perkalian 1 sampai 8, adakah bilangan yang hasil kalinya itu, atau adakah bilangan yang merupakan hasil kali dari perkalian 8 yang hasilnya mendekati 53? Ternyata ada. Ada 48 dan 56. Nah, yang nilainya lebih kecil dari 53 adalah 48, ya. Yang ini. Nah, maka kita tulis 48 di sini, ya. Kemudian kayak sekali di 48-nya kita tulis di sini, ya. 48 bagi 8 sama dengan 6, ya. Lihat ini ta. Oke. Kemudian 53 kita kurangi dengan 48. Nah, 13 kurang 8 sama dengan 5. 6-nya kita turunkan, atau 6 kurang 0 sama dengan 6, begitu ya. Cari perkalian 8 yang hasilnya 56. Ada nih, ya. Oke, berarti 8 kali 7 sama dengan 56. Kita tulis 56. Nah, 56 kemudian kita bagi dengan 8. 56 bagi 8 hasilnya adalah 7. Kita kurangi 56 kurang 56, hasilnya sama dengan 0. Kalau hasilnya sudah sama dengan 0, berarti proses pembagian sudah selesai. Artinya 536 dibagi 8 sama dengan 67.
Contoh terakhir, contoh ketiga. Hitunglah hasil dari 2744 dibagi 7. Pertama-tama, kalau belum hafal perkalian 7, siapkan tabel perkalian 7. Oke, 2744 dibagi 7. Baik, pertama-tama seperti tadi ya. Karena 2 tidak habis dibagi 7, kita ambil 27. Cari perkalian 7 yang hasilnya mendekati 27. Ternyata ini 21. 3 kali 7 sama dengan 21. Kita tulis 21-nya di sini. Kemudian 21 dibagi 7 sama dengan 3. Selanjutnya kita kurangi 27 dikurangi 21. 7 kurang 1 sama dengan 6. Nah, 4-nya kita turunkan. 64 dibagi 7. Cari perkalian 7 yang hasilnya 64 atau mendekati 64. Nah, ternyata ada di sini nih. 9 kali 7 ya. 9 kali 7 sama dengan 63. Kita tulis 63 di bawah 64 di sini. 63 bagi 7 sama dengan 9. 64 kita kurangi dengan 63. Hasilnya adalah 1. Nah, 4 ini yang terakhir. Ini kan belum dihitung ya. Nah, kita turunkan ke bawah ya. 14. Cari perkalian 7 yang hasilnya 14. Ada? Nah, di sini ada. Ya. Kita tulis 14-nya di bawah di sini. 14 bagi 7 sama dengan 2. Kita kurangi 14 kurang 14 sama dengan 0. Artinya 2744 dibagi 7 sama dengan 392. Sekali lagi, 2744 dibagi 7 hasilnya adalah 392. Nah, selanjutnya silahkan berlatih ya. Silahkan kalian kerjakan. Ini latihan kedua. Ya, latihan 2. Silahkan kalian kerjakan. Kemudian hasilnya dikirimkan ya. Pak, ini kok ada 14 dan 24. Gimana Pak caranya? Caranya sama dengan yang tadi. Bedanya, ini perkaliannya 2 digit ya. Seperti tadi saja, kalian siapkan di sebelah kanan tabel perkalian 14 untuk soal nomor 4, 24 untuk soal nomor 5. Silahkan kalian kerjakan, semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Ingat, tidak menggunakan kalkulator, tetapi menggunakan proses bagi kurung atau bagi susun. Sekian di video kali ini, semoga bermanfaat, semoga kalian semua sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.